Tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat sejauh 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Soekarno-Hatta dan Regimen Widyodiningrat tiba di Dalat dan bersalaman dengan Marsekal Terauchi, lalu dipersilakan masuk ke dalam kantornya dan duduk bersama. Saya sependapat dengan Anda tetapi kita harus tetap memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Bu. Tetapi bisa juga mengingat program dibicarakan pada tanggal paling cepat pada 20 Agustus. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus menunjukkan terima kasih. Baiklah. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Syahrir, Wikana, dan Darwis serta Soleh menemui Bung Karno di kediamannya. Bung Karno mempersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah. Kita harus segera berproklamasikan proklamasi kemerdekaan. Tapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI beritahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami yang bersama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang punya proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan negara kita. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari tentara Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas dari PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur.
Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapal tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Soleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Apalagi Anda sudah kembali? Sekarang kita harus terbangkan revolusi. Kami sudah siap menemukan jika Bung Karno tidak memberikan pengumuman pada kami juga akan berakibat terjadinya suatu pelanggaran dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu. Potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda dan kita berusaha untuk kembali menjadi tuan negeri kita. Jadi kalau saudara ikut apa yang telah saya katakan, kita bahwa kita telah siap dan sanggup untuk melaksanakan kemerdekaan. Mengapa saudara tidak sendiri? Mengapa misalnya kamu yang malam ini? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang diproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang ataupun sekutu. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Menteri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda kita tidak bisa diterima karena kita perhitungan dan akan banyak korban di badan kita. Baik, kalau ada hasil perundingan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di asrama Baperti, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus tahun 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Soleh, Sodangko Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Bukannya saya tidak setuju. Proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Kan ada kami dan tentara peta yang Baiklah, jika itu keinginan kalian semua, saya akan merumuskan kembali naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Sodangko Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi bagi kami sekarang. Kami minta kalau pun tidak mulai revolusi malam ini Lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 12. Mengapa disuruh diambil tanggal 17?
Mengapa tidak sekali saja atau tanggal 5 Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal, maka tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam hal buku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok, hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Kudanko Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Terima kasih. Makan dan istirahat. Setelah selesai teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda, Teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini akan dapat menandatanganinya secara bersama. Namun, Soekarni kurang setuju dengan hal tersebut. Menurut Soekarni, sebaiknya naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Hadirin yang hadir menjawab serentak setuju. Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetikkan ulang naskah proklamasi tersebut. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.
Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri agar dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sepakat berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Suhud mengambil bendera dari atas bagi yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud diiringi lagu Indonesia Raya oleh hadirin yang hadir pada saat itu. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.